Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Tulungagung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Reni Sulistina MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, dan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategi pembelajaran tematik. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Pengertian strategi pembelajaran tematik. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan untuk mencapai tujuan, strategi disusun untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud adalah seperti halnya dalam proses pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu disusun strategi agar tujuan itu tercapai secara optimal atau sesuai yang kita inginkan. Pengertian menurut pendapat. Menurut UNO pada tahun 2008, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran itu. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Wiryawan dan Nur Hadi pada tahun 1998, strategi pembelajaran adalah pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, dan kegiatan belajarnya itu harus dapat dipraktekkan sendiri. Maka dapat disimpulkan strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pembelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa-siswi dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar. Tujuannya untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Nah, kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Strategi pembelajaran dibentuk menjadi dua menurut Dickey and Carey. 1. Kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, partisipasi, tes, dan tindak lanjut. Sedangkan menurut Gagnet dan Briggs memberikan motivasi atau menarik perhatian, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa, mengingatkan kompetensi prasyarat, memberi stimulus yang berhubungan dengan masalah topik konsep, memberi petunjuk cara mempelajari, menimbulkan penampilan mahasiswa, memberi umpan balik, menilai penampilan mahasiswa, memberi kesimpulan. Siyati dan Irawan mengajukan 9 peristiwa pembelajaran untuk membantu proses belajar dalam peserta didik. Yang pertama, menimbulkan minat dan memusatkan perhatian siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, dan kompleks. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Yang ketiga, mengingat kembali konsep, prinsip, atau informasi yang sebelumnya pernah dipelajari untuk dapat mempelajari materi baru dengan baik. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan contoh, penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau berpikir siswa. Yang keenam, memperoleh
membentuk kerja siswa terhadap apa yang dipelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil belajar siswa melalui pemberian tugas atau melakukan suatu tugas. Yang terakhir, memperkuat retensi dengan berkali-kali berlatih menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda dan transfer belajar dengan meningkatkan perbedaan antara situasi waktu belajar. Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara sistematis sehingga isi pelajar dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Di dalamnya terkandung ada 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara mengajar mengorganisasikan materi pelajaran agar siswa terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan pengajar dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Alternatif metode yang dapat diklarifikasikan. Yang pertama, pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung dengan studi khusus, pemecahan masalah, peta konsep. Yang ketiga, pembelajaran interaksi dengan metode diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau proyek kerja berpasangan. Yang keempat, pembelajaran mandiri dengan metode pekerjaan rumah, proyek penelitian, belajar berbasis komputer. Yang kelima, belajar melalui pengalaman dengan bermain peran, observasi atau survei, simulasi. C. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada 2 argumentasi. Pertama, strategi disusun didukung dengan teori-teori psikologis dan teori pembelajaran. Yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua, tema pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa atau kemampuan siswa-siswi dan jumlah siswa-siswi. Yang keempat, waktu. Dan yang kelima, fasilitas yang ada. Kegiatan awal ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian siswa dan menciptakan keterkaitan, merangsang pemikiran siswa, mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki siswa, memotivasi siswa mempelajari materi, dan memahami tujuan pembelajaran.